Depan itu bisa jadi misalnya madrasah itu melakukan kolaborasi karena ada Skype atau Zoom ya. Iya. Misalnya gurunya dari Sumatera atau gurunya dari Bali. Bahkan bisa dari luar Antar negeri. negara, ya Iya. kan? Bisa dengan Singapura dan Australia dan Iya. sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Gitu. Betul. Dari Arab, pokoknya kan sepanjang dia di dunia bisa dikerjasamakan. Iya, betul. Kalau di akhirat baru nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi tidak ada ya, saya sudah tua jadi saya tidak bisa IT. Tidak, yang ada mau atau tidak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, hari ini saya semangat dan berbahagia telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa bersama kami. Yang pertama adalah yang terhormat Bapak Dr. Haji Suhardi MAG. Siap. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bu Haja Inti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Iya, Bu Inti adalah pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Baik Pak Kasih dan Bu Inti, kita awali perbincangan kita. Pertama, tentunya mengenai topoksi dari pendidikan madrasah yang ada di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Ya, Kasih. karena kita instansi pemerintah, maka tupoksi kita juga harus merujuk pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah ya. Berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2012, tupoksi seksi pendidikan madrasah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pelayanan ya, kemudian yang kedua adalah pembinaan, yang ketiga memberikan bimbingan teknis, dan yang keempat adalah pengelolaan data dan informasi. Begitu Bu Anis. Terima kasih. Berarti dari 4 tupoksi tadi tentu ada visi misi kan? Ya, Iya. ya. Baik, mohon dijabarkan tentang visi misinya dari seksi pendidikan madrasah. Ya, visi misi itu saya coba ramu ya berdasarkan analisis SWOT yang saya lakukan terhadap dinamika atau perkembangan madrasah di Kota Tangerang Selatan. Setelah saya amati dan juga saya komunikasikan dengan tupoksi tadi, visi dari Penmat Kemenag Kota Tangerang Selatan itu adalah memberikan pelayanan prima, kemudian pembinaan dan bimbingan teknis yang profesional, serta pengelolaan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Itu visinya ya. Dari visi itu kemudian saya turunkan kepada misi. Yang pertama kita turunkan menjadi memberikan pelayanan prima. Saya memahami pelayanan prima itu adalah pelayanan yang cepat, tepat, akurat, santun, ramah gitu ya, sehingga orang itu enjoy ya terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembinaan ya dan bimbingan teknis yang profesional. Kami berusaha ketika melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada madrasah itu menghadirkan narasumber-narasumber yang expert ya. Jadi kita tidak sembarangan. Misalnya kemarin kita melakukan pembinaan dan juga bimbingan teknis tentang gerakan sekolah menyenangkan. Bahkan kita menghadirkan penggagas dari program itu, Pak Prof. Rizal ya, dari Yogyakarta UGM beserta istrinya. Dan saya lihat memang expertise-nya luar biasa, dan saya bersyukur dari situ kemudian sekarang GSM cukup pesat di Madrasah Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola data dan informasi secara juga cepat, tepat, ya, akurat. Itu tentu saja diupayakan oleh tim kita ya. Kita punya tim Bu Rani, Bu Isti, Pak Ibrahim, Pak Agung ya, Pak Imam dan sebagainya. Itu mereka terus ya merespon secara cepat, dan saya selalu melakukan rapat-rapat atau briefing-briefing setiap saat untuk memantau bagaimana pengelolaan data dan informasi itu dilakukan secara cepat itu.
Baik, terima kasih. Terkait dengan pelayanan Pak Kasih, Ya. saat ini kan kondisi kita sudah memasuki level 2 apa 3 Ya, nih? level 3. Level 3. Nah, keterkaitan dengan hal itu tentunya kan persiapan pembelajaran tatap muka. Ya. Ini sudah sampai sejauh mana ini persiapan di madrasah? Ya, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 bahwa Kota Tangerang Selatan itu kan dinyatakan sebagai wilayah PPKM level 3. Dan berdasarkan instruksi itu berarti diperbolehkan ya untuk menyelenggarakan tatap muka ya. Cuma memang ada syarat. Syarat untuk menyelenggarakan tatap muka itu adalah harus sudah diverifikasi untuk mengecek ya apakah madrasah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka itu sudah memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana madrasah itu siap di bidang sarana prasarananya untuk prokes ya, kemudian SDM-nya ada Satgas Covid di situ, kemudian juga koordinasi dengan semua pihak. Namun demikian itu harus diverifikasi oleh tim. Nah, tim ini terdiri dari Kemenak maupun dan Dinas Kesehatan. Pihaknya dalam diwakili oleh Puskesmas. Dan saya sudah koordinasi secara intensif dengan para pengawas untuk menjadi tim verifikator ya, dan beberapa dari tim Penmat. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka sudah bekerja dengan sangat baik, dan hasilnya 95% ya madrasah di Tangsel baik dari RA, MI, MTS dan MA itu sudah melakukan tatap muka. Tapi ada dua hal yang penting menurut saya. Pertama, tatap muka itu yang diperbolehkan untuk MI, MTS, dan MA itu maksimal adalah 50% dari jumlah siswa atau maksimal 18 siswa per kelas ya. Tapi untuk tingkat RA itu hanya 30% atau maksimal 5 siswa dalam satu kelas. Dan yang kedua adalah seluruh guru dan tenaga pendidikan itu harus sudah divaksin. Kalau ada yang belum divaksin, maka tidak boleh untuk datang ke madrasah. Nah, untuk siswanya memang hanya bersifat anjuran. Tapi saya lihat sudah kurang lebih 40-50% siswa di level MTS MA sudah divaksinasi di Kota Tangerang. Dan sekarang masih terus berjalan. Baik, artinya semua jenjang sudah mulai ya Pak, Ya, tatap muka sudah pembelajaran. mulai. Baik, terima kasih ya. Nah, hadir di sini kan Ibu Inti sebagai pengawas madrasah. Betul. Tadi disampaikan Pak Kasih sudah 95%. Artinya ada temuan-temuan yang luar biasa ya, signifikannya. Yang dialami oleh Bu Inti sebagai tim verifikator seperti apa di madrasah? Iya, oke, kebetulan saya menverifikasi sekitar 30-an madrasah dari RA dan MI Di wilayah mana, Bu? di wilayah untuk RA itu wilayah Kecamatan Pamulang dan untuk MI itu di wilayah Serpong. Dari pelaksanaan verifikator atau verifikasi yang kami lakukan dengan tim dari Penmat, yaitu saya kebetulan dengan Pak Imam, banyak hal-hal yang menarik yang saya temui. Yang pertama, di satu sisi mereka tuh semangatnya luar biasa untuk melakukan tatap muka. Jadi terutama di level RA, karena sudah hampir sudah setahun ya? 1 tahun lebih, dan bahkan beberapa RA itu sudah tidak sabar, dan mereka menyambut PTM itu dengan antusias dan euforia. Tetapi antusiasme mereka tidak diimbangi dengan kesiapan sarpras maupun SDM-nya. Alhamdulillah berkat kerjasama kita yang solid dengan pihak Puskesmas, yang dalam hal ini setiap kecamatan itu, setiap kelurahan itu berbeda aturan, berbeda teknis, itu luar biasa ya. Satu kecamatan Pamulang itu lebih dari 5 puskesmas dan punya aturan atau punya teknis tersendiri ketika melakukan verifikasi gitu. Tapi secara umum kooperatif. Secara umum alhamdulillah kooperatif, bahkan ada beberapa puskesmas yang tanpa dikasih tahu dulu, tanpa ada koordinasi dulu, kami akan melakukan dan membantu RA untuk menverifikasi. Ada juga puskesmas yang terlebih dahulu harus ada MOU.
Ada yang tidak usah MOU, nanti MOU gampang Bu Inti. Seperti itu. Nah itu, jadi mereka kadang terlalu semangat sehingga tidak tidak ingat atau tidak sesemangat itu tidak diimplementasikan dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Namun dengan koordinasi dengan puskesmas, kami selalu sampaikan, mereka bilang bukannya cukup oleh pengawas dan Penma. Betul, kami tahu, prokes tahu, tetapi pihak atau lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi adalah puskesmas. Walaupun ibu bapak sudah menyiapkan sedemikian rupa dan di mata kami, di mata pengawas dan di mata Penma itu sudah bagus, namun tidak diverifikasi oleh puskesmas, maka hasilnya sama aja tidak ada. Ya, karena menyangkut kesehatan. Dan alhamdulillah kebetulan begini Bu Anies, saya tuh gini, Bu, puskesmas sana mau datang, kalau bisa saya dulu. Jadi saya membantu mempersiapkan dari mulai datang itu, dari mulai bagaimana arah panah itu tepat untuk masuk dan keluar, bahkan it's so detail. Pihak puskesmas itu, ini sebuah pembelajaran yang sungguh luar biasa, Pak. Bagaimana dengan adanya verifikasi ini, sekolah, madrasah dan RA itu akhirnya punya kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan, kebersihan lingkungan madrasah. Karena apa? Sekecil apapun, misalnya kamar mandi tidak akan di checklist, Pak, kalau tidak ada satu tisu atau lap, kemudian sabun cuci tangan, penggosok, dan satu lagi pewangi. Luar biasa. Itu luar biasa. Udah standaris ya. Satu lagi, penerangan. Baru tahu ya Bu, ternyata kamar mandi harus diterangi. Nah, ini saya juga jadi banyak belajar Bu Anies ketika saya melakukan verifikasi dan bekerja sama dengan tim puskesmas. Dan apa yang belum dilakukan di sana, karena saya udah tahu banyak, saya infokan. Jadi ada beberapa, loh kok di sini bagus nih, karena saya sudah kisi-kisinya udah saya sampaikan begitu kira-kira. Dan ini jadi hikmahnya corona itu adalah mengajar kita itu hidup sehat. Betul, ya? Iya, itu sebuah program yang digembor-gemborkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Luar biasa ya. Iya, PHBS salah satu ini Bu Anies, ya sekalian saya sampaikan. PHBS adalah salah satu materi esensi dari program RA. Jadi ada 5, PAI, PHBS, pendidikan karakter, literasi, gitu. Jadi itulah PHBS. Betul, dan sebetulnya kita kan sudah melaksanakan dari awal dulu ya. Dari Rasulullah mengajarkan kepada kita, hanya mungkin kita tidak seprokes sekarang. Ya. Baik Pak Kasih dan Bu Inti, selanjutnya adalah Bu Inti, bagaimana dengan strategi pembelajarannya? Oke. Ya, di era pandemi ini luar biasa. Ini juga salah satu sarana para guru-guru untuk banyak belajar, terutama pembelajaran daring. Kenapa? Karena selama ini guru itu tidak pernah membayangkan akan terjadi sebuah era atau sebuah masa yang disebut dengan masa pandemi. Nah, begitu masa pandemi, saya cerita dulu di bulan pertama sekitar 3 bulan, hampir semua guru tuh shock. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak pernah diajarkan bagaimana harus melakukan pembelajaran online, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau WebEx, atau Google Classroom, itu tidak pernah. Dengan adanya ini mereka belajar banyak. Terutama yang saya di sini, gurunya di sini ada Pak Fuad yang begitu rajin ya, membimbing guru-guru bagaimana mendesain pembelajaran di masa daring atau di masa pandemi ini dengan pembelajaran daring. Namun kalau menurut saya pembelajaran yang efektif untuk masa pandemi dan era new normal nanti, yang paling efektif adalah blended. Apa yang disebut blended itu adalah pembelajaran dengan mengkombinasikan, menyatukan beberapa kekuatan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Kenapa harus kekuatan di daring? Apakah ada kekuatan di luring? Ada. Ketika pembelajaran daring itu learning loss-nya tidak akan hilang, tidak akan terjadi adanya learning loss.
Kenapa? Guru bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi anak, dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Kemudian guru tahu, oh ini anak hadir atau tidak. Nah, itu beberapa kelebihan yang tidak bisa diadakan atau yang tidak bisa didapatkan dari daring. Kemudian kekuatan daring itu apa? Itu fleksibel, dimanapun bisa. Misalnya ada anak lagi di rumah neneknya, itu tetap masih bisa belajar itu. Kemudian daring ini ternyata ada yang mengatakan reduce cost. Justru dengan daring ini bisa mengurangi biaya. Satu, nggak usah beli seragam juga kan, bisa tidak usah harus setiap hari. Kemudian tidak usah ada bekal, tidak usah itu ya. Kemudian yang paling penting adalah menghadapi dunia global. Anak-anak kita, guru-guru kita di era digital ini harus dikenalkan dan harus bisa memanfaatkan perkembangan digital ini dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana blended learning ini memadukan kekuatan dari kedua model pembelajaran tadi dengan modelnya project based learning, factory learning, ataupun PBL, ataupun cooperative learning dan social emotional learning. Begitu strateginya Bu Anis. Nah, saya juga berharap gini, jadi blended itu juga bukan karena masa pandemi sebetulnya. Iya, betul. Karena saya lihat ini menjadi menjadi bervariasi pembelajaran itu ya. Bahkan sebetulnya tidak ada alasan misalnya orang itu untuk belajar hanya karena masalah kekurangan tempat. Iya. Karena itu bisa disiasati kan. Betul. Jadi kalau selama ini misalnya ada madrasah yang kekurangan tempat, misalnya karena siswanya melebihi kuota, itu sebenarnya bisa disiasati itu. Betul. Jadi misalnya diganti hari ini yang masuk kelas berapa-berapaan, yang tidak masuk berarti belajar lewat daring gitu kan. Kemudian sebetulnya pembelajaran lewat daring itu juga bisa memperluas koneksivitas networking dengan dunia luar. Saya bayangkan ke depan itu bisa jadi misalnya madrasah itu melakukan kolaborasi karena ada Skype atau Zoom ya. Iya. Misalnya gurunya dari Sumatera atau gurunya dari Bali. Bahkan bisa dari luar Antar negeri. negara, ya Iya. kan? Bisa dengan Singapura dan Australia dan Iya. sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Gitu. Betul. Dari Arab, pokoknya kan sepanjang dia di dunia bisa dikerjasamakan. Iya, betul. Kalau di akhirat baru nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Iya. luar biasa sebetulnya. Dan itu sudah diupayakan ya Pak Kasih bersama GSM ya? Sudah. Sekitar berapa madrasah kira-kira yang sudah dapat informasi dari GSM? GSM itu kan sudah hampir semua ya, Yeah. Terutama di MI ya. MI Yeah. saya lihat luar biasa. Bahkan sudah menjadi percontohan ya. Kita sebut misalnya di MI Subono Mantovani ya. Yeah. Kemudian Min 3 saya lihat juga cukup agresif. Kemudian Al-Huziah, terus Nurul Falah muncul ya. Saya lihat bagus ya, dan efeknya betul-betul meningkatkan secara signifikan untuk madrasah itu. Dan itu tidak menghambat prestasi dari peserta didik ya Pak Haji? Justru malah meningkat ya, dengan GSM itu malah meningkat. Kira-kira prestasi seperti apa nih yang diraih oleh para siswa selama pandemi ini dengan strategi seperti itu? Yang jelas begini, manajemen madrasah menjadi lebih baik. Koordinasi madrasah dan orang tua menjadi lebih baik. Siswa menjadi senang belajar, itu yang penting itu. Ya. Jadi menurut saya kalau siswa sudah senang belajar itu prestasi itu gampang diraih ya. Siswa sudah kalau nggak sekolah itu sedih, nah itu yang lucu itu, bahkan kadang nggak mau pulang. Itu kan luar biasa ya. Kemudian orang tua ketika diminta partisipasi juga mudah gitu ya, sehingga saya lihat hampir setiap hari itu di WA itu prestasi juara tahfiz Kota Tangerang Selatan, prestasi robotik, prestasi hadroh dan macam-macam itu dari teman-teman itu ya. Itu menurut saya buah dari manajemen yang disentuh dengan cara GSM itu bagus menurut saya itu. Dan itu diraih tidak hanya oleh madrasah swasta atau negeri ya? Bahkan sekarang swasta di Tangsel menurut saya sudah bagus-bagus ya, sudah bagus-bagus. So, luar biasa. Baik Pak Kasih, kita akan meningkat pada pembahasan berikutnya ya. Tadi sudah ada strategi pembelajarannya, kemudian GSM menjadi mitra kita juga. Nah, Pak Kasih sempat menyampaikan tadi peningkatan profesionalisme guru, kemudian kepala sekolah ya. Yeah. Ternyata di Tangerang Selatan ini kalau tidak salah negerinya sangat minim ya Pak Kasih. Yeah. Ada berapa ini?
Ya kalau RA kan luar negeri semua ya. Iya. Kemudian MIN itu dalam negerinya cuma 3, kemudian apa yang 85 luar negeri ya. Kemudian MTS dalam negerinya 1, luar negerinya ada, bukan luar negeri ya. Di swastanya ada 46. Kemudian MAN itu ada 2, termasuk MAN Serpong itu, MAN IJ Serpong dan 1 MAN 1. Kemudian yang 17 itu MAN MAS ya, MAS ya. Jadi begitu Jadi isinya. dari keseluruhan madrasah yang ada ini hampir lebih banyaknya adalah swasta. Swasta. Iya. Mayoritas Kemudian swasta. peningkatan kompetensi dari kepala sekolah swasta ini gimana kira-kira? Iya, Pak? ya pertama dulu kita pernah mengadakan bekerjasama dengan BDK ya, mengadakan diklat pelatihan kepala madrasah, diklat penguatan, karena memang yang kita latih itu adalah kepala-kepala yang sudah menduduki jabatan. Kalau ke depan itu kalau ada madrasah baru memang sudah harus dilatih terlebih dahulu, tapi kemarin itu memang fokusnya pada penguatan. Alhamdulillah hampir seluruh kepala madrasah dari RA sampai Aliyah di Tangerang itu sudah ikut pelatihan penguatan itu ya. Dan memang yang kita berikan ya seluruh kebutuhan yang diperlukan, ya kompetensi benar kepala madrasah ya. Dan saya lihat memang kemudian mereka secara komitmen ya mengembangkan kemampuan yang mereka peroleh dari pelatihan itu ya. Kemudian di sisi lain kita juga sering mengembangkan kerjasama ya, kita kerjasama dengan UIN Fakultas Tarbiyah, kita juga sudah MOU untuk jangka 3 tahun. Kemudian dengan Siamolek juga kita sudah MOU untuk jangka 3 tahun. Kemudian kalau GSM itu memang tentatif ya, ketika mau diadakan baru kita akan kerjasama gitu. Kemudian kini sedang kita rancang kerjasama dengan BPPT, untuk pengembangan pembinaan guru-guru pembina riset di madrasah itu. Nah itu menurut saya bukan hanya disentuh kepala madrasahnya, tapi juga untuk guru-gurunya, peringatan guru. Oke, terima kasih. Itu adalah peningkatan kompetensi ya. Agak sedikit asing nih terdengar di telinga saya tentang Siamolek. Itu sebuah lembaga atau apa nih Pak? Siamolek itu perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia. Ya, se-Asia. Itu anggotanya kurang lebih ada 17 negara. Ya, akhirnya bukan hanya Asia, tapi diperluas ke Australia, Kanada, dan sebagainya. Dan di sana Siamolek itu di Indonesia itu ada 5 pusat ya kantornya. Salah satu pusatnya itu adalah di Pondok Cabe di Pamulang. Dan di Pamulang itu concernnya pada teknologi pembelajaran. Jadi kemarin itu sudah ada 450 guru diajarkan tentang IT ya. Mulai dari pembuatan animasi, kemudian pengayaan atau pengoptimalisasi program Word, PPT ya. Sampai kemudian waktu itu pakai Cisco Webex ya, cuma ini nampaknya kurang optimal. Tapi paling tidak dasar-dasar dari IT itu sudah dilatihkan kepada guru-guru. Nah, harapan kita peserta yang 45 itu 450 itu kemudian mendiseminasi ke guru-guru yang lain, gitu ya. Baik, sekarang saya ingin bertanya pada Bu Inti sebagai pengawas. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Suhardi MAG. Beliau mengatakan tentang kerjasama dengan Siamolek. Nah, implikasinya terhadap guru ini bagaimana, Bu Inti sebagai pengawas? Baik, jadi tadi kita jelaskan sekali lagi bahwa tema kerjasama dengan Siamolek adalah bagaimana meningkatkan kemampuan teknologi pembelajaran bagi guru-guru. Nah, dengan adanya kerjasama ini, saya melihat ada sebuah perubahan paradigma yang sangat signifikan dari guru-guru. Apa? Yang pertama adalah adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya teknologi pembelajaran dalam pembelajaran di kelas. Sebelumnya mungkin guru-guru itu tidak merasa bahwa saat ini mereka harus improve terhadap perkembangan teknologi, tetapi dengan adanya kerjasama dengan Siamolek itu, karena pelatihannya ini secara masif, guru-guru punya kesadaran, merasa penting untuk belajar teknologi yang kaitannya untuk
pembelajaran seperti apa. Contoh, saya pertama kali ketika guru-guru belajar itu adalah bagaimana guru-guru itu bisa membuat pembelajaran dari kartun yang sangat menarik. Kemudian bagaimana guru-guru bisa belajar dengan penilaian dengan menggunakan kuisis, dengan menggunakan G-form. Itu kan luar biasa, Bu Anis. Walaupun saya akui belum semua, tetapi spirit dari pengembangan teknologi itu sudah ada di hati dan di pikiran guru, sehingga kedepannya guru bisa belajar secara mandiri. Guru juga bisa belajar bisa mengembangkan kemampuan teknologinya, misalnya dengan autodidak ya di YouTube atau di internet. Itu membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Walaupun saya sangat menyadari perubahan ini memang tidak bisa seperti kita membalikan tangan, tapi kalau ada bilang pengaruh-pengaruhnya sungguh luar biasa. Ya, terutama pada guru-guru yang zaman old ya. Iya, betul Bu Anis, karena Di kita madrasah. tahu bahwa guru-guru yang saat ini mengajar itu kan kalau kita lihat tuh dari mulai generasi baby boomer sampai generasi Z ya. Iya. Tetapi masalahnya sebenarnya tidak terletak pada umur berapa atau saya sudah tua, tidak, tapi mau atau tidak. Karena saya melihat beberapa teman-teman saya yang sudah senior dari sisi umur, mereka bahkan menjadi pionir. Ya, sebutkan almarhum Pak Haji Sukirman, itu kan umurnya waktu itu 50 sekian, 58, tapi IT-nya jangan salah. Iya. Gitu, luar biasa itu ya. Sosok yang menginspirasi teman-teman semua nih. Saya senior tapi saya tidak kalah IT-nya dengan guru-guru yang baru, guru-guru yang junior gitu. Jadi tidak ada ya, saya sudah tua jadi saya tidak bisa IT. Tidak, yang ada mau atau tidak belajar. Terima kasih. Terima kasih sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Demikian tadi saya bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang memberikan informasi tentang seksi pendidikan madrasah di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Haji Dr. Suhardi MAG, Ibu Hajah Intifarhati MA. Sama-sama Bu Ani. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Amin, amin. Terutama pada dunia pendidikan madrasah dan sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Tentunya banyak hal yang belum kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.